Oke, jadi di sini alat kita yaitu pengatur level air otomatis. Dimana di sini ada miniatur. Untuk kita ini tuh ceritanya sawah. Ada 2 pompa DC. Kemudian ini sistem kita yang dimana powernya itu menggunakan USB Type C. Di sini ada 3 lampu indikator, dimana merah, hijau, dan biru. Merah itu menandakan bahwa air di sawah kita kurang, hijau menandakan bahwa sistem ini sedang berjalan, dan biru menandakan bahwa air yang berada di sini lebih. Nah, jadi 2 pompa DC ini tugasnya sebagai output, di mana memompa air keluar ke irigasi. Kemudian motor ini sebagai input, di mana ketika air di dalam sawah kurang akan masukkan air ke dalam sawah. Dan kabel yang ini merupakan sensor dari alat kita yang akan mendeteksi ketinggian air. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponennya ya. Pertama kita buka dulu di dalam sini. Nah, di dalam sini ada kita pakai otaknya itu Atmega 32 ya. Nah, terus di sini Atmega 32 ini ditenagai dengan dari sumber USB Type C dari sini masuknya. Nah, dia bakal masuk ke AC regulator dulu untuk mengatur tegangannya, baru ke Atmega 32. Nah, di sini juga ada 2 relay untuk mengatur nyala matinya pompa, dan juga ada sensor yang dibuat menggunakan transistor, optocoupler, dan juga resistor. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk cara kerja alatnya, di sini nih ada 4 buah pin. Yang paling bawah itu VCC atau tegangan positif. Yang coklat itu pin untuk ketinggian air rendah, yang hijau itu ketinggian air normal, dan yang kuning itu ketinggian air tinggi. Nah, cara kerjanya, saat dia nggak mendeteksi air sama sekali, seperti ini contohnya belum ada air sama sekali. Nah, si ketiga pin sensor ini, coklat, hijau, dan kuning ini, dia tidak akan menerima arus listrik sedikit pun. Jadi mereka akan mati seperti push button yang tidak ditekan. Jadi logika mereka akan low. Nah, saat dituangkan air itu akan dialiri listrik oleh pin VCC ini, dan ketika mengenai pin coklat ini dia akan memberikan logika high ke transistor dan juga ke optocoupler. Jadi saat air mengenai pin coklat ini, sensor rendah akan menjadi logika high. Nah, jadi cara kerjanya itu saat 3 sensor ini menyentuh air, dia bakal jadi high. Nah, untuk fungsinya sendiri, saat 3 sensor ini tidak mendeteksi apapun, atau saat tiga-tiganya low, artinya air itu di bawah titik rendah. Nah, itulah di saat pompa masuk ini nyala. Pompa masuk itu nyala sampai air berada di ketinggian titik hijau ini, pin hijau. Nah, saat sudah ketinggian pin hijau, pompa ini akan mati dengan sendirinya. Nah, selanjutnya untuk cara kerja keduanya untuk membuang air, di saat ketiga sensor ini berada dalam kondisi high, artinya ketinggian air sudah berada dalam titik tertingginya. Nah, oleh karena itu, sistem akan menyalakan pompa keluar ini untuk mengeluarkan air hingga ketinggian air itu berada pada si pin hijau ini, pada titik normal ini. Jadi patokan matinya pompa itu selalu ada di pin hijau ini. Nah, oke. Ayo langsung kita mulai aja simulasinya. Pertama kita tuang dulu airnya ke bagian irigasinya sampai 3/4 penuh, atau melewati sedikit dari setengah volume yang ada di irigasinya. Oke, airnya udah sesuai ya. Terus kita nyalain alatnya. Airnya bakal langsung disedot ke bagian petak sawahnya. Nah, si airnya ini udah nyentuh sensor yang hijaunya ya, berarti airnya yang ada di petak sawah bagian ini udah cukup sesuai standar yang udah kita tetapin, bahwa kalau airnya cukup tuh si pompanya bakal otomatis berhenti nyedot airnya. Terus keluar ya. Nah,
Sekarang kita coba kalau di petak sawah yang ini airnya melebihi batas yang udah kita tentukan. Kita tuangin airnya ke petak sawah sampai nyentuh batas maksimal ketinggian air yang ada di sensor. Nah, pompa akan otomatis nyala lagi buat nyedot air yang berlebih dari petak sawah ke bagian irigasinya buat dibuang. Jadi si sawahnya ini bakal diminimalisir banjirnya sehingga tanaman padinya bisa tumbuh dengan baik. Oke, sekian percobaannya dan terima kasih.